Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah pemrograman desktop akan mendemokan hasil final project kami yang berjudul Perancangan Sistem Manajemen Bisnis dari The Umbah Laundry. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dea Ananda Reviza Rahma, NPM 220820101444, dan teman-teman saya. Saya Ilumeilanda Dia Setiawati dengan NPM 22082010150. Saya Putri Intan Oktavia Berisi Payung dengan NPM 220820101059. Saya Fatarani Mazaya Agnia Putri dengan NPM 220820101171. Nah, untuk yang pertama, kita akan menjelaskan secara singkat tentang source code yang telah kami buat pada aplikasi Visual Studio berbasis Visual Basic. Nah, di sini yang pertama ada bagian modul 1. Nah, di sini ada public con, public DA, public DS, RD, CMD, dan MyDB. Itu termasuk dari inisiasi untuk koneksi yang nanti akan digunakan. Kemudian ada public sub koneksi. Nah, di sini nanti isinya adalah untuk mengkoneksikan antara database dengan program yang akan dijalankan. Lanjut ke das, eh, login, halaman login. Nah, pada halaman login ini tertera box dengan tulisan username dan password. Jadi nanti user diminta untuk memasukkan username dan password yang telah digunakan dan disimpan pada database. Apabila username dan password tersebut tidak cocok, maka akan menampilkan tulisan user atau password salah. Nah, apabila username dan password benar, maka nanti akan ditampilkan dan diarahkan ke halaman dashboard. Oke, selanjutnya pada halaman dashboard, pada bagian atas, line 1 dan 2, kita input sistem data ODBC untuk sebagai konektor dan sistem globalization. Selanjutnya ada metode yang pertama, total pendapatan, dan juga memanggil koneksi. Kita memilih totalnya kita memilih hasilnya berdasarkan tabel transaksi. Selanjutnya ada jumlah layanan, kita memilih ID jumlahnya dari tabel layanan. Selanjutnya ada jumlah pelanggan. Kita memilih ID jumlah pada tabel pelanggan. Selanjutnya ada program dari dashboardnya sendiri. Ini berfungsi untuk memanggil total pendapatan, jumlah layanan, jumlah pelanggan, dan juga ada transaksi dan layanan. Juga memanggil pelanggan dan juga laporan. Boleh next. Pada halaman layanan, metodenya sendiri itu ada yang pertama private sub clear data untuk menghapus datanya. Ada enable, nama layanan, harga, durasi, BTN simpan, batal, tambah, ubah, dan hapus. Ada disable, nama layanan, harga, durasi, simpan, batal, tambah, dan hapus. Selanjutnya ada subtampil data. Selanjutnya memanggil koneksi dan memilih berdasarkan tabel layanan. Dan juga subtabel layanan memanggil koneksi, memasukkan data ke tabel layanan, yaitu nama layanan, durasi layanan, harga layanan. Selanjutnya ada ubah layanan, mengupdate tabel layanan dengan cara memilih terlebih dahulu nama layanan yang akan dipilih. Selanjutnya hapus layanan, memanggil koneksi dan menghapus berdasarkan tabel layanan dengan ID berdasarkan yang dipilih tersebut. Selanjutnya program layanan ada koneksi, memanggil koneksi, dan untuk menampilkan data. Selanjutnya ada simpan untuk simpan langsung ke database-nya, dan
Selanjutnya ada BTN tambah juga dan BTN ubah yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dari usernya sendiri. Oke, apabila kita ingin mengubah, kita pilih dahulu layanan yang ingin kita ubah. Selanjutnya akan ada message box seperti apakah Anda yakin untuk menghapus? Oke, boleh next. Oke, selanjutnya tetap sama juga ada batal dan kembali, tombol kembali. Oke, selanjutnya ke pelanggan. Pada form pelanggan ini kurang lebih isinya sama dengan form layanan. Jadi user boleh menghapus, menambah, dan mengupdate sesuai dengan kebutuhan. Pada tambah pelanggan, ya pelanggan bisa menginput nama pelanggan, nomor WhatsApp, dan alamat. Kemudian kalau user klik simpan, data akan otomatis simpan ke database, sedangkan kalau klik tambah pelanggan saja, data hanya muncul pada jendela sebelah kanan. Oke. Selanjutnya ada pada halaman transaksi. Jadi di line pertama kita bisa lihat ada import system data ODBC untuk mengimport ODBC sebagai konektor. Lalu di sini ada public class transaksi untuk nama formnya. Dan di ini adalah variabel-variabel yang akan digunakan dalam mengoperasikan button-button yang ada di halaman transaksi. Yang pertama ada sub tampil invoice. Di metode ini berfungsi untuk menampilkan nomor invoice baru berdasarkan data yang ada di tabel transaksi. Lalu formatnya ada sesuai dengan INV garing XXX, itu sesuai dengan bulan dan tahun yang akan dibuat atau dipilih oleh owner untuk membuat invoice. Lalu selanjutnya ada metode subclear. Ini berfungsi untuk membersihkan elemen-elemen yang ada di combo box ID pelanggan, level, dan lain-lain ini. Lalu ada sub CB pelanggan. Ini untuk mengisi combo box yang pelanggan itu dengan kalau koneksi sama halnya dengan sub CB layanan. Ini juga untuk mengisi combo box-nya dari select tabel layanan. Lalu untuk private function-nya itu untuk melakukan validasi combo box. Lalu ada sub add card, ini ada untuk menambah keranjang. Jadi akan memasukkan data layanan yang dipilih ke dalam keranjang. Lalu ada sub bar, ini untuk menyiapkan tampilan data grid view sesuai dengan data yang ada seperti ID layanan, nama layanan, durasi, dan total harga. Lalu untuk hitung total, hitung total di sini sesuai namanya untuk menghitung total dari semua layanan dan transaksi yang semua layanan yang ada dalam keranjang transaksi. Lalu untuk function get max value digunakan untuk menghitung durasi. Jadi misal dalam transaksi yang kita lakukan, durasi untuk cuci kering atau cuci premium misal 2 hari, lalu untuk durasi yang cuci ekspresnya sehari, maka function ini akan mengarahkan kita untuk mengikuti durasi yang paling besar. Lalu ada method subtransaksi. Di sini berfungsi untuk mengatur tampilan yang akan muncul di form sesuai dengan data-data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Lalu ada sub button kembali di sini untuk nge-call aja, sama dengan button logout juga untuk nge-call login. Lalu ada sub combo box ID pelanggan, ini untuk memilih menampilkan pilihan yang sudah dipilih di combo box ID pelanggan.
Jadi sesuai dengan ID pelanggan yang dipilih, informasi yang ditampilkan. Lalu ada sub combo box nama layanan juga seperti itu. Jadi akan menampilkan combo box sesuai nama layanan yang kita pilih. Lalu ada sub button simpan. Ini untuk menyimpan data-data yang sudah diisi sebelumnya ke dalam database. Lalu untuk selanjutnya ada sub button tambah di sini untuk menambahkan transaksi yang akan dibuat di dalam aplikasi, termasuk menambahkan layanan ke dalam keranjang. Lalu selanjutnya sub button hapus ini digunakan untuk menghapus menghapus data transaksi yang sudah kita pilih sebelumnya di dalam keranjang. Lalu ada sub DGV transaksi ini untuk data grid view. Jadi ketika diklik bisa terhapus. Lalu ada sub button batal, itu untuk call buttonnya supaya bersih lagi. Lalu ada sub expired value change untuk auto incrementnya, untuk menghitung secara otomatis berapa kembalian yang akan diberikan kepada kepada owner. Lalu ada button cetak untuk mencetak nota yang call dari halaman laporan. Untuk halaman laporan sendiri ada di sini. Dari Clister Report kita langsung ambil, lalu ini adalah tampilan laporan yang akan dicetak nanti. Akan dilihat dan bisa dicetak saat memilih di bagian transaksi. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan program kami. Pada tampilan awal nanti akan tertampil form login, di mana di sini kita harus memasukkan username dan password. Jika kita tidak memasukkan, maka nanti akan muncul peringatan bahwa username dan password itu nggak boleh kosong. Jadi kita harus mengisi. Kemudian di sini password dienkripsi sehingga tidak terlihat. Nah, kita coba. Ternyata ada yang salah. Jadi jika username atau password kita salah, maka akan kembali mengulang dan kita tidak bisa masuk. Sekarang saya akan mencoba mengisi yang benar. Nah, jika username dan password sudah benar, maka kita akan masuk ke dashboard, di mana di dashboard sini nanti akan ditampilkan nama owner yang masuk tadi. Jika semisal yang masuk menggunakan username dengan nama Putri atau Dea atau Ilu, maka akan ditampilkan label dengan nama yang sesuai. Di sini saya masuk sebagai dengan nama Mazaya. Di sini terdapat 4 button yang menghubungkan ke form selanjutnya. Ada transaksi, layanan, pelanggan, dan laporan. Kemudian di sebelah kanan terdapat informasi, total pendapatan, jumlah layanan yang tersedia, dan jumlah pelanggan yang tersedia. Selanjutnya kita akan mencoba untuk masuk ke layanan. Nah, pada form layanan, di sini kita akan mencoba memasukkan satu layanan baru dengan menekan tombol tambah layanan untuk mengaktifkan text box nama, durasi, dan harga. Di sini saya akan mencoba untuk masukkan layanan untuk mencuci selimut.
dengan durasi 3 hari. Kemudian, oke. Kenapa ID layanannya text box-nya tidak aktif? Karena di sini untuk ID layanan kita menggunakan auto increment sehingga langsung terurut ID-nya. Sekarang klik simpan. Jika data berhasil ditambahkan, maka nantinya akan masuk ke tabel layanan. Nah, data telah masuk. Sekarang kita akan mencoba untuk mengubah dan menghapus layanan dengan cara memilih salah satu terlebih dahulu. Karena jika kita tidak memilihnya, maka akan muncul peringatan untuk memilihnya terlebih dahulu. Nah, jika kita memilihnya, maka akan langsung otomatis masuk datanya, dan jika ingin mengubah, maka text box akan aktif kembali. Oke, kita simpan. Nah, yang sebelumnya tadi merupakan cuci lipat, sekarang saya ubah menjadi cuci standar. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghapus. Sama, kita harus memilih terlebih dahulu, kemudian klik hapus, dan akan muncul message box konfirmasi yakin menghapus atau tidak. Klik yes, maka data berhasil dihapus. Nah, tadi ID layanan 13 telah berhasil dihapus, kemudian kita akan mencoba untuk pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke form pelanggan, di mana pada form ini sama halnya seperti form layanan, kita akan mengisi ID pelanggan, nama pelanggan, nomor WhatsApp, dan alamat. Oke, untuk ID pelanggan sendiri ini nanti sama seperti ID layanan, jadi otomatis. Kita akan mencoba mengisi satu. Oke, kita coba simpan. Nah, data berhasil ditambahkan. Di sini data yang kita masukkan tadi sudah masuk ke data grid view dan telah masuk juga ke database. Nah, kita akan langsung mencoba untuk mengubah. Jadi, kita coba ubah nama pelanggan. Oke, kita simpan. Berhasil, jadi yang awalnya nama pelanggannya Zana berubah menjadi Rizana. Kita akan mencoba menghapus salah satu. Oke, hapus. Nah, data juga berhasil dihapus, sehingga yang ada di data grid view ini itu nanti langsung terhubung ke database. Jadi di database juga sudah terhapus. Oke, di sini saya akan menunjukkan ini. Di sini kan jumlah pelanggannya 5, jumlah layanannya 5. Ini juga terkoneksi langsung dengan database sehingga jumlahnya akan berubah terus-menerus seiring tersedianya layanan itu jumlahnya ada berapa dan pelanggan itu ada berapa. Sama halnya seperti total pendapatan. Next, kita lanjut ke form transaksi. Nah, pada form transaksi ini nantinya akan ada faktur yang bersifat otomatis. Jadi di sini kita tidak perlu mengisi faktur, kita tinggal memilih ID pelanggan, nama layanan, kemudian mengatur kuantitasnya mau berapa kilo, dan memilih metode pembayaran. Langsung saja kita coba. Nah, di sini ketika kita sudah memilih ID pelanggannya, di mana kita memanggil berdasarkan nama pelanggan, nanti bagian label nama pelanggan, nomor WhatsApp, dan alamat itu akan otomatis terisi. Kemudian kita akan mencoba tambah. Nah, ketika kita belum memilih layanannya atau kita belum memilih pelanggannya, maka akan muncul message box untuk memperingatkan memilih terlebih dahulu. Jadi kita akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, di sini metode pembayaran kita menyediakan tunai, BCA, dan kris sesuai studi kasus yang kita angkat. Kemudian, jika kita ingin menambahkan, maka klik tambah untuk memasukkan ke keranjang data grid view. Nah, di sini sudah tertera dengan total harga 18.000. Nah, jika kita ingin melakukan transaksi lebih dari satu layanan, itu bisa. Jadi kita akan langsung aja memilih layanan yang lain, misalnya
spray gitu dengan kuantitas 1. Oke, kita tambah. Nah, di sini kan berarti kita sudah memasukkan 2 layanan. Nah, itu nanti langsung otomatis muncul totalnya sesuai dengan data yang ada di keranjang. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membayar. Misalnya kita akan mencoba bayar kurang dari totalnya ya. Nah, ini kan minus kembaliannya. Kita coba simpan. Nah, jika yang kita bayarkan itu ternyata kurang, maka akan muncul tombol peringatan. Namun, semisal kita akan mencoba membayarnya lebih, itu nanti akan muncul kembaliannya berapa. Di sini saya ingin mencoba pas aja. Oke, jadi tidak memerlukan kembalian, kita simpan. Nah, berhasil. Nah, jika transaksi berhasil, maka form transaksi akan langsung masuk ke faktur berikutnya dan mengosongkan data yang ada di keranjang. Kemudian kita akan mencoba tombol hapus ya. Kita akan mencoba memasukkan kembali misalnya jaket. Tambah. Nah, kita juga bisa menghapus yang ada di keranjang. Misal ini mau kita hapus. Hapus. Oke. Jadi nanti jika semisal udah terlanjur memasukkan ke keranjang tapi tidak jadi check out, maka masih bisa dihapus untuk sebelum disimpan. Kita langsung aja untuk mencoba mencetak laporan. Oke. Di sini sudah tertampil laporan dengan menggunakan ekstensi Crystal Report. Jadi di sini sudah tertera ID transaksinya atau fakturnya, kemudian ID layanan, kuantitas yang dibeli dari layanan tersebut, dan total transaksinya. Oke. Nah, untuk laporan transaksi sendiri itu bisa diakses melalui form transaksi atau melalui dashboard. Seperti di sini kita coba. Nah, jadi nanti akan menampilkan laporan yang sama. Nah, jika sudah selesai, maka kita juga bisa langsung logout dari program melalui tombol ini. Nah, jika logout, maka kembali ke login. Nah, setelah ini program selesai dijalankan. Oke, sekian presentasi dan demo program dari kami, dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian penjelasan kode atau ketika menjalankan program itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.